Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok PSM 2022A mengenai metode regular palsy. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Hidayah sebagai moderator. Yang kedua ada Cindy Angelina, yang ketiga ada Nia Devi. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama mengenai pengertian dan kelemahan yang akan dibawakan oleh Cindy. Kepada Cindy dipersilakan. Akan menjelaskan pengertian dari metode regular palsy dan kelemahan serta kelebihannya. Yang pertama yaitu pengertian metode regular palsy ialah salah satu metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas rank. Lanjutnya. Nah, metode regular palsy juga memiliki kelemahan ataupun kelebihannya. Kelemahannya yaitu untuk mendapatkan akarnya lebih lambat mencapai konvergen, tetapi jika dibandingkan dengan biseksi lebih cepat. Ini dapat dibuktikan pada contoh soal berikutnya. Bukan hanya itu, rumus yang digunakan untuk mendapatkan akar dengan metode ini lebih rumit jika dibandingkan biseksi. Yang kedua yaitu tidak bisa mencari bilangan imajiner atau kompleks, dan jika terdapat lebih dari satu akar, harus dicari satu persatu. Sedangkan kelebihan dari metode regular palsy ialah membutuhkan lebih sedikit iterasi daripada metode diseksi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya mengenai algoritma yang akan dibawakan oleh saya. Algoritma atau langkah-langkah untuk mencari metode regular palsy yang pertama itu ada menentukan nilai awal A dan B. Lalu kita cek konvergensi nilai FA dan FB. Jika tanda FA tidak sama dengan FB, maka nilai awal dapat digunakan untuk iterasi atau pengulangan nilai. Selanjutnya, jika tanda FA sama dengan FB, tentukanlah nilai awal yang baru. Langkah ketiga yaitu melakukan iterasi dengan menentukan nilai C atau hitungan akar dengan rumus C sama dengan B dikurang FA dikali B dikurang A dibagi dengan FB dikurang FA. Langkah keempat yaitu ada cek konvergensi nilai C, yaitu jika FC sama dengan 0 dengan nilai C N dikurang 1 dengan Cn konstan, maka hentikanlah proses iterasi atau pengulangan nilai. Dan yang terakhir, kita menentukan nilai interval baru dengan cara jika tanda FC sama dengan tanda FA, maka C sama dengan A. Dan jika tanda FC sama dengan tanda FB, maka C sama dengan B. Dapat kita lihat gambar ilustrasi metode regular palsy ini. Yang A besar menuju B adalah nilai yang mempunyai titik di B pada interval X. Yang A kecil adalah
titik nilai X pada A. Dan A yang besar ini adalah kurva bagian bawah. Jadi garis C yang kecil itu yang menghubung A mau ke B adalah garis yang bertemu di sumbu X. Nilai yang bertemu ini adalah nilai yang mendekati kurva atau hampiran. Dan kita dapat menentukan nilai hampirannya. Baiklah, selanjutnya mengenai contoh soal yang akan dibawakan oleh Nia Devi. Kepada Nia Devi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh soal. Contoh soalnya itu, dengan menggunakan metode regulavalsi, coba tentukan akar persamaan dari fx sama dengan eksponen pangkat x dikurangi 5x pangkat 2 dengan a-nya itu sama dengan 0, b-nya itu sama dengan 1, dan r-nya atau iterasinya sama dengan 10 kali. Baik, sebentar ya teman-teman, saya akan membagikan apa sudah terlihat teman-teman? Teman-teman, apakah sudah terlihat Excel-nya? Belum, masih. Belum dia. Bentar ya teman-teman. Kalau sekarang sudah teman-teman? Sudah. Sudah nih. Baik, tadi kan kita mempunyai fungsi, kita tulis dulu fungsi. Fungsi itu tadi kita lambangkan saja dengan fx. Ditulis fx-nya sama dengan eksponen pangkat x dikurangi dengan 5 dikalikan dengan x pangkat 2. Kemudian yang kita tahu tadi, batas bawahnya, yaitu A, sama dengan 0, dan batas atasnya dilambangkan dengan B, yaitu sama dengan 1. Tadi juga ditentukan di soal bahwasanya iterasinya hanya sampai 10 kali saja. Iterasi itu juga dilambangkan dengan R. Di sini kan iterasinya cuma 10. Kemudian di tabel D ini yang kedua, kita tulis iterasi. Yang di E kita tulis A. Kemudian sebelahnya kita tulis B. Sebelahnya kita tulis F fungsi A. Kemudian FB. Kemudian X. Dan juga Fx. Kemudian selang
dan lebarnya. Nah, pada iterasi ini kita tulis tanda petik 1 dengan awalan 0 karena iterasi dimulai dari 0. Nah, karena tadi iterasinya batasnya itu 10, maka kita dari sini, dari paling ujung kanannya, kita tarik ke bawah sampai 10. Nah, ini kan sudah nampak ya teman-teman, dari iterasinya itu dari 0 sampai 10. Kemudian A-nya sudah kita ketahui bahwa A-nya adalah 0. Kita masukkan saja 0. Kemudian B-nya sudah kita ketahui juga bahwasannya B-nya itu adalah 1. Nah, cara mencari FA-nya, kita kan sudah tahu ini ada fungsinya. Kita masukkan A ke dalam fungsi tersebut. Sama dengan eksponen. Kita tekan eksponen ini, teman-teman. Kemudian kita ketik, kita tekan di bagian A-nya. Kemudian kita tutup kurung, dikurangi dengan 5 dikalikan. Nah, tanda kali ini di sini pada Excel kita lambangkan sebagai bintang ya, teman-teman. Kemudian buka kurung, kita pencet lagi A-nya, dipangkatkan, pangkat seperti ini, 2. Kemudian kita enter saja. Maka hasilnya adalah 1. Kemudian FB-nya sama juga seperti cara yang FA ini, kita memasukkan B-nya ini ke dalam fungsi ini. Kita masukkan lagi eksponen dari B, tutup kurung, dikurangi dengan 5, dikalikan dengan, tutup kurung dulu, buka kurung dulu maksud saya, kemudian kita masukkan B-nya, dipangkatkan 2, kemudian tutup kurung. Kemudian kita pencet enter. No way. Nah, cara mencari X-nya yaitu ini di sini sebelumnya kan sudah kita bahas bahwasanya ada rumusnya, yaitu FB dikalikan dengan A dikurangi dengan FA dikalikan B per FB dikurangi dengan FA. Kemudian cara membuatnya kita buat 3 buka kurung, kita pencet FB-nya, karena FB dikalikan dengan A, kemudian kita kalikan dengan si A-nya, kita tutup kurung lagi, dikurangi dengan, kita buka kurung dulu, si FA dikalikan dengan si B. Kemudian kita tutup kurung, per dilambangkan dengan garis miring seperti ini. Kita buka kurung dulu, kemudian masukkan FB-nya dikurangi dengan FA-nya. Nah, pada terakhir ini kan karena tadi sudah ada nih di sini tutup kurungnya, jadi di sini cuma 2 aja tutup kurungnya. Kemudian kita enter aja. Kemudian di fx-nya ini tinggal yang ini kita masukkan ke fungsinya itu, yaitu eksponen dari X tutup kurung dikurangi dengan 5 dikalikan dengan X dikalikan dengan X pangkat 2.
Nah, selangnya di sini kan, di sini ada X dan juga B. Cara menulis selang itu, kita buat kurung siku X, B. Nah, cara mencari lebarnya itu tinggal absolut dari X. Nah, di sini kan ada X dan juga B. Maka X-nya ini dikurangi dengan si B. Tutup kurung lagi, kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Di kolom yang nomor 1 ini, di iterasi yang ke-1, kita cari lagi di mana A-nya itu bernilai X. Jadi, A-nya ini sama dengan, kita pencet saja yang X. Enter. Nah, karena A-nya ini adalah X, maka otomatis FA ini berubah sama juga dengan Fx. Maka FA itu sama dengan, kita pencet saja si Fx ini. Kita enter. Kemudian B. B-nya itu, karena di sini X, B, maka di sini X dan sini B, dan B-nya itu tetap 1. Kemudian kita enter. FB-nya juga masih sama dengan yang tadi. Cara mencari X-nya sama dengan buka kurung 3, FB dikalikan dengan A, tutup kurung, dikurangi dengan si FA. Maaf teman-teman, kita sebelumnya memakai buka kurung dulu. FA kemudian dikalikan dengan B. Per FB dikurangi dengan FA. Fx-nya yaitu dari si X ini. Berarti eksponen dari X, kita tutup kurung, kurangi dengan 5 dikalikan dengan si X. Pangkat 2. Selangnya masih sama, karena ini merupakan metode regularasi, berarti X, B. Dan lebarnya yaitu, karena di sini X, B, berarti absolut dari si X dikurangi dengan si B. Nah, karena ini sudah di iterasi yang pertama, maka kita blok saja, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil terakhirnya itu adalah min 498,723. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia. Kesimpulan dari metode regular falsi ini adalah dapat mempermudah kita dalam mencari akar fungsi non-linear. Dengan metode ini kita dapat menentukan suatu nilai akar pendekatan dari sebuah fungsi non-linear yang rumit. Sekian dari kelompok kami. Jika memiliki kesalahan maupun kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.